Salam sejahtera, selamat bertemu kembali. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas tentang kalimat efektif. Kita mulai dari pengertian apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif ini adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan pembicara atau penulis sama seperti yang dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Jadi ketika kalian membahas tentang kalimat efektif ini, biasanya terdiri dari dua jenis. Ketika kalian menulis sesuatu atau ragam tulisan, biasanya yang kalian temukan adalah kalimat efektif yang baku. Sedangkan kalimat efektif yang tidak baku itu biasanya kalian akan temukan di dalam bahasa pergaulan atau ragam lisan. Jadi ini berhubungan dengan kata kunci pada poin pertama, bahwa kalimat baku itu selalu berwujud kalimat efektif. Meskipun kalimat efektif tidak selalu berwujud kalimat baku. Ya, penyebabnya tadi karena kalimat efektif itu ada dua, ada ragam lisan dan ragam tulisan. Kalau ragam tulisan berarti dia termasuk dalam kalimat efektif yang baku. Jadi untuk memenuhi kaidah bahasa baku dari kalimat efektif ini, dia harus memenuhi beberapa struktur, diksi maupun logikanya. Lalu apa penyebab ketidakefektifan kalimat? Ada 3 poin. Yang pertama, menyalahi kaidah tata bahasa. Antara lain, yang pertama, menyalahi kaidah fonologi atau ejaan, menyalahi kaidah morfologi atau pembentukan kata, menyalahi kaidah sintaksis atau tata kalimat. Yang kedua, penyebab ketidakefektifan tadi, kalimatnya tidak logis atau tidak masuk akal. Dan penyebab ketidakefektifan yang ketiga itu tidak mengandung unsur mubazir. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, menyalahi kaidah tata bahasa. Perhatikan contoh penulisan singkatan BBM. Dalam penulisan ejaan yang disempurnakan, seharusnya tanpa ada tanda titik. Dan harus ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, penulisan kata puskesmas dalam kalimat dan juga kata standar. Kata puskesmas karena tidak diikuti dengan nama wilayah, P-nya seharusnya ditulis dengan huruf kecil. Kecuali kalau diikuti dengan wilayah, misalnya puskesmas Ruteng, berarti P dan R-nya harus huruf kapital. Begitu juga dengan standar. Standar, penulisan seharusnya adalah standar. Ya, karena ini bahasa serapan dari bahasa asing. Yang kedua, menyalahi kaidah morfologi. Perhatikan penulisan kata menyolok, ya. Ketika kalian menggunakan kata menyolok, padahal kata menyolok ini adalah kata dasarnya colok. Jadi penulisan kata dasar yang diawali dengan huruf C, dia akan tetap menjadi kata itu sendiri. Misalnya kata cinta, seharusnya mencinta. Atau cium, mencium. Kecuali kalau kata dasarnya diawali dengan huruf S. Misalnya kata sapu. Ya. Jadi S-nya akan dilulukan menjadi fonem NY. Misalnya menyapu. S-nya berubah atau dilulukan menjadi menyapu, bukan mensapu. Yang kedua, para siswa mendiskusikan hasil analisa. Unsur serapan di sini adalah analisis. Bagi unsur serapan antara huruf Y ya dari bahasa asing itu harus menjadi I jika lafalnya adalah I. Misalnya kata analisis. Ya, karena dalam bahasa Inggrisnya adalah analisis juga, bukan analisa. Selanjutnya, menyalahi kaidah sintaksis atau tata kalimat. Perhatikan kalimat yang pertama. Kalimat tersebut ya tidak efektif karena didahului oleh konjungsi. Ya, sehingga ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian yang kedua, mereka yang bertanggung jawab dalam masalah ini. Pola kalimat yang tidak jelas sebab predikat didahului oleh kata yang. Seharusnya adalah mereka bertanggung jawab dalam masalah ini. Selanjutnya, kalimat yang tidak
logis atau tidak masuk akal. Ini penyebab ketidakefektifan yang kedua. Contohnya, pencuri berhasil ditangkap polisi. Dari kalimat ini bisa saja mengandung kalimat yang tidak masuk akal atau tidak logis. Penjelasannya seperti ini. Yang berhasil itu adalah pencurinya, tetapi polisinya sebab pencuri yang saya ulangi, yang berhasil bukan pencurinya, tetapi polisinya. Sebab pencuri yang berhasil seharusnya tidak tertangkap, tetapi mampu melarikan diri. Seharusnya atau pembetulannya, polisi berhasil menangkap pencuri. Ya, karena polisi yang sedang berusaha mencari si pencuri. Bukan berarti si pencuri berusaha untuk ditangkap. Bukan seperti itu. Yang kedua, yang merasa kehilangan dompet dapat diambil di kantor tata usaha. Yang diambil dalam kalimat tersebut adalah yang kehilangan berarti orang yang dimaksud, bukan dompetnya. Jadi pembentulannya adalah yang merasa kehilangan dompet dapat mengambilnya di kantor tata usaha. Yang terakhir, penyebab ketidakefektifan yaitu tidak mengandung unsur mubazir. Contoh, kedua orang itu saling berpandang-pandangan. Kata berpandang-pandangan sudah bermakna saling. Boleh saja pembetulannya ada dua. Kedua orang itu berpandang-pandangan atau kedua orang itu saling berpandangan. Contoh yang kedua, penjelasan petugas dari Dinas Kesehatan Kota Batu amat sangat jelas bagi kami. Pembetulannya adalah penjelasan petugas Dinas Kesehatan Kota Batu sangat jelas bagi kami. Oke, demikian penjelasan tentang kalimat efektif. Semoga bermanfaat dan terima kasih.